Halo, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang proses pengajian atau sizing proses. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Mawarid dengan nomor induk 2002025, dan yang kedua Aldian Wildanun Nur A dengan nomor induk 2002029, dan yang ketiga Yusti Rida Adila dengan nomor induk 2002036, dan yang terakhir adalah Paskalis Bayu Farmadi dengan nomor induk 2002040. Pertama-tama, apa itu sizing? Nah, sizing ini adalah proses pelapisan benang lusi dengan kanji untuk mendapatkan benang lusi yang kuat, halus, dan elastis atau tahan terhadap perlakuan-perlakuan tertentu. Nah, dan selanjutnya adalah pengetahuan dasar yang diperlukan dalam menyiapkan proses pengajian benang lusi. Ada 4 pengetahuan dasar yang diperlukan dalam proses pengajian benang lusi. Pertama, pentingnya pengajian, dan yang kedua, mesin kanji, ketiga, bahan kanji, 4, cara pembuatan larutan kanji. Ya, yang pertama, pentingnya pengajian. Pentingnya pengajian ini dapat meningkatkan kekuatan benang, mengurangi bulu-bulu pada permukaan benang yang dapat menimbulkan masalah pada proses pertenunan, meningkatkan ketahanan gosok antar benang dan benang dengan bagian-bagian mesin, mengurangi flyways selama proses pertenunan. Nah, tujuan pengajian ini apa sih? Tujuan akhir dari pengajian ini adalah menghilangkan atau mengurangi putus benang lusi selama proses pertenunan. Bisa dilihat di gambar kanan itu, gambar di samping memperlihatkan pengaruh pengajian terhadap benang-benang lusi. Pengajian yang baik akan menurunkan bulu-bulu, meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Pengajian yang baik ini ada di benang nomor 3 dari atas, jadi yang bawah sendiri. Nah, dan yang kedua ada mesin kanji. Di gambar 2.6 ini itu adalah gambar mesin kanji, dan yang 2.5 ini skema mesin kanji terlihat dari samping. Mesin kanji yang pertama yaitu size box. Bisa dikatakan merupakan bagian yang paling penting dari mesin kanji selama proses pengajian. Benang-benang lusi dilewatkan melalui size box yang berisi larutan, panas atau campuran zat kanji. Benang-benang yang melewati size box tersebut membawa sejumlah larutan kanji yang menempel pada benang. Kemudian diperas oleh squeeze roll agar kanji menyerap dan tidak terlalu banyak menempel. Nah, di situ lihat gambar 2.7 di pojok kanan bawah terdapat 2 roll pemeras. Bisa dilihat. Dan yang selanjutnya ada gambar 2.12 dilihat, itu adalah unit persiapan kanji dan pemasak rotor. Gambar ini memperlihatkan peralatan pemasak yang dilengkapi dengan pemasak yang dapat berputar atau biasa disebut rotor cooker, dan unit persiapan kanji. Bahan-bahan kanji dimasukkan dan diaduk dengan alat pemutar yang dilengkapi pengaduk. Dan yang selanjutnya, mengacu pada hakikat pengajian, benang-benang lusi dapat lengket satu sama lain setelah keluar dari silinder pengering. Oleh karena itu, benang-benang tersebut dipisahkan menjadi benang-benang individu dengan menggunakan batang pemisah. Pertama, lapisan-lapisan benang lusi dari masing-masing bim seksinya dipisahkan diikuti pemisahan oleh pin-pin yang terdapat pada sisir ekspansi untuk memisahkan benang-benang dari lembaran jajaran benang-benang lusinya. Kemudian benang-benang tersebut digulung ke bim tenun. Pengaturan bim pada grill biasa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dikelompokkan menjadi 2, 4, 6, atau 8 bim per kelompok, terdiri dari 1 hingga 4 kelompok. Dan yang kedua adalah ditumpuk dengan pengaturan 2 tingkat. Dan yang ketiga adalah bahan kanji. Perlihatkan polimer pembentuk lapisan film atau bahan kanji yang umum digunakan pada proses pengajian. Polimer-polimer ini ada yang berasal dari bahan-bahan alam dan ada juga yang berasal dari sintetis. Tabel 2.2 bahan kanji yang digunakan pada pengajian. Bisa dilihat di situ ada di alam ada tepung yang terbuat dari jagung atau kentang, dan yang kedua ada selulosa. Yang sintetis atau buatan ada polyvinyl alkohol atau PVA, akrilates, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini ada kanjing tepung atau starch. Starch merupakan kanji yang paling tua yang digunakan dalam pengajian serat-serat selulosa. Starch juga paling banyak digunakan di seluruh dunia karena harganya murah dan mudah diperoleh. Di Amerika Serikat, kebanyakan menggunakan kanji jagung. Kanji tepung kentang di Amerika Serikat itu berasal kebanyakan dari impor. Gambar 2.17 merupakan butir-butir kanji jagung yang atas dan kentang yang bawah.
Yang kedua yaitu polyvinyl alkohol atau PVA, merupakan bagian kanji terbesar kedua yang paling banyak digunakan dalam pengajian. Nah, gambar 2.20 itu terdapat perbandingan struktur rantai glukosik selulosa dan kanji tepung. Dan yang keempat adalah cara pembuatan larutan kanji. Untuk proses pengajian dengan mesin biasanya dilengkapi dengan peralatan pemasak kanji. Mesin yang digunakan terdiri dari 2 unit. Yang pertama yaitu unit proses pemasak kanji, dan yang kedua adalah unit proses pengajian. Bab selanjutnya mengoperasikan mesin kanji akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya dipersilahkan. Saya Dian Wildan Nur Aziz akan mempresentasikan bagaimana cara mengoperasikan mesin kanji atau sizing mesin. Oke. Yang pertama ada penyiapan peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama ada ballpoint, paper tip, gunting, roll paper, pisau, dan tali rapia. Dan pastikan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik. Lalu ada tahap persiapan proses. Dan kita harus perlu memeriksa dulu agar proses yang terjadi tidak menemukan suatu masalah yang berarti. Yang pertama, kita harus memeriksa kode konstruksi. Yang kedua, total helai benang lusi masing-masing BIM lusi. Yang ketiga, jumlah BIM lusi dalam satu set. Yang keempat, kartu BIM lusi sebelum pemasangan pada grill mesin sizing. Dan 5, pastikan aksesoris dan grill device dalam kondisi baik. 6, poros BIM lusi dalam kondisi bersih dan nomor tanda pada poros tertera dengan jelas. Yang ketujuh, bell bearing tidak ada yang aus. Yang terakhir, ke-8, brick beam bracket jumlah dan kondisinya masih baik. Lalu selanjutnya melaksanakan proses. Tahap melaksanakan proses. Yang pertama ada melakukan pekerjaan proses naik beam yang akan dikanji. Yang pertama yaitu cek grill sizing, lalu potong sisa benang yang akan diganti sebelumnya di beam warping. Bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, ikatkan benang pancing terhadap benang pada beam baru. Yang ketiga, buka semua kanvas rim pada grill. Yang keempat, tarik benang yang ada pada beam. Yang kelima, siapkan elektronik katrol. Gerakan elektronik katrol ke grill paling belakang untuk mengangkat beam. Yang keenam, angkat beam paling belakang lalu turunkan di tempat penyimpanan beam. 8, naikkan beam yang akan diganji dan pasang rem kanvas pada grill. Yang ke-9, ikatkan semua ujung benang baru dengan looper. Yang selanjutnya adalah proses menaikkan dan menurunkan beam looper. Di sini ada beberapa gambaran mengenai ketika melakukan proses menaikkan dan menurunkan beam looper. Langsung saja menuju ke tahap prosesnya. Yang pertama yaitu siapkan beam looper. Yang kedua, pasang adaptor pada poros beam tenun. Yang ketiga, dorong beam sampai menyentuh dudukan pengangkat beam atau beam lifter. 4, lihat panel di bagian bawah depan mesin, tekan tombol untuk menaikkan beam tenun. Yang kelima, cari tombol untuk mengunci beam tenun pada panel bagian depan kanan dan kiri. Yang keenam, tekan tombol untuk menaikkan press roll. Yang ketujuh, cari tombol untuk menurunkan beam lifternya. Yang kedelapan, lihat panel depan sebelah kiri, putar switch coupling pada posisi mengunci. Yang kesembilan, setelah kecepatan mesin pada kecepatan pertama atau ke-1 ya. Terus yang ke-10, alirkan larutan kanji dari mixer ke size box. Lalu selanjutnya 11, lilitkan benang pada beam tenun. Pasang tali rapia dan paper tape di bagian beam. Lalu siapkan kantrol pemisah. Selanjutnya masukkan kantrol pemisah di antara lapisan benang, lakukan sampai seluruh benang terpisah agar tidak lengket. Yang ke-15, kunci atau kencangkan dudukan roll pemisah. 16, stop mesin jika semua roll sudah terpasang. 17, bersiap untuk menjalankan mesin potong benang. Pasang paper tape di ujung benang yang terpotong. Yang ke-18, lihatlah panel depan bawah. Tekan tombol untuk menaikkan beam lifter. Yang 19, tekan tombol untuk membuka kunci beam.
Lalu selanjutnya tekan tombol juga untuk menaikkan press roll. Yang ke-21 tekan tombol untuk menurunkan beam lifter. Yang terakhir keluarkan benang beam dengan hati-hati. Lalu proses selanjutnya yaitu proses penyetelan parameter mesin. Nah, berikut adalah beberapa gambaran ketika melakukan proses penyetelan parameter mesin. Kira-kira seperti ini gambarannya. Lalu masuk ke dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, style counter sesuai dengan order yang akan dilakukan. Yang kedua, style tegangan. Yang ketiga, style putaran beam yang berada di panel kanan depan. Yang keempat, style press roll, gunakan tombol FPC di panel kiri depan. Yang kelima, style tegangan tensioner atau di antara sisir ke silinder, digunakan tombol FDS. Yang keenam, style tensioner style tension antara sisir ke beam, gunakan tombol FB. Yang ketujuh, bersihkan kan size box. Yang ke-8, buka steam uap, lihat di panel uap. Yang ke-9, alirkan larutan kanji, lihat panel size box. 10, kunci kopling. 11, setel size box dalam kondisi on. Yang ke-12, setel semua roll dapat dilihat pada panel size box bagian kanan. Yang ke-13, jalankan kecepatan dalam kecepatan siput, jadi lambat. Yang ke-14, setel tegangan antara size box ke silinder LH, dapat dilihat pada panel size box bagian kiri. Yang 15, setel tegangan antara size box ke roll trimis FBS, lihat panel size box bagian kiri. Yang ke-16, tekan tombol kecepatan, kecepatannya 2. Yang terakhir, setel kecepatan pada 60 rpm, bisa dilihat pada kanan depan. Lalu yang sebagai pelengkapnya ada keterampilan yang diperlukan dalam mengoperasikan mesin kanji, diantaranya satu, mengoperasikan mesin sizing yang pastinya. Yang kedua, memberhentikan atau mematikan mesin sizing. Lalu pelengkap yang lain yaitu sikap kerja dalam pengoperasian mesin sizing. Yang pertama ada penerapan pengoperasian mesin sizing sesuai SOP atau aturan yang berlaku. Yang kedua, menerapkan penghentian mesin sizing sesuai SOP juga. Langsung ngomong ya. Oh ya, oke, hitungi ya. Siap. 1, 2. Jangan lupa di unmute. Di mute. 1, 2, 3. Siap, lari. Oke, untuk selanjutnya melakukan perawatan sederhana. Next. Pengertian mesin definisi pemeliharaan dan mesin merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara teratur sehingga dapat menjaga kondisi mesin kanji agar dapat berfungsi dengan baik dan lancar, serta dapat mengurangi terjadinya kerusakan mesin yang dapat menghambat jalannya produksi. Next. Tujuan pemeliharaan dan perawatan mesin. Secara umum, tujuan pemeliharaan dan perawatan mesin kanji adalah A. Mencegah gangguan saat produksi. B. Memperpanjang masa pakai aset, mesin dan peralatan yang dipakai. C. Konservasi energi. D. Penggunaan tenaga efisien. E. Penghematan biaya. Next. Berikut gambar mesin sizing. Yang kiri mesin yang canggih, yang kedua mesin yang biasa. Next. Perawatan dan pemeliharaan mesin yang dilakukan merupakan preventive maintenance yang sifatnya pencegahan terhadap timbulnya kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kondisi mesin kanji. Jenis kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang termasuk preventive maintenance ini adalah
Satu, penyetelan dan pemeriksaan, yaitu kegiatan pemeriksaan kondisi mesin secara teknis dan penyetelan ketika ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan proses. Yang kedua, pembersihan, kegiatan membersihkan bagian-bagian mesin yang kotor yang dapat menghambat dan mengganggu jalannya produksi. Yang ketiga, pelumasan, yaitu kegiatan melumasi alat-alat produksi agar tidak mudah aus, macet, terutama pada bagian-bagian yang berputar dan bergesekan. Lanjut. Jadi, alat yang dibutuhkan dalam peralatan mesin kanji adalah satu, toolkit atau barnya, yang kedua meteran, yang ketiga termometer. Lanjut. Yang keempat, viscosity cup untuk mengetes kekentalan. Yang kelima, lap pembersih. Yang keenam, oil can untuk melumasi. Lanjut. Berikut langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan perawatan, yaitu siapkan peralatan yang diperlukan untuk perawatan mesin sesuai prosedur. Yang kedua, melakukan perawatan, bersihkan mesin dan bagian-bagiannya sesuai prosedur. Lalu periksa mekanisme bagian-bagian penting sesuai prosedur. Atasi kerusakan ringan yang terjadi dan atau ganti peralatan yang rusak sesuai prosedur. Lumasi dan greasing bagian-bagian mesin sesuai prosedur. Lalu perhatikan kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan pembersihan dan perawatan mesin kanji dengan mengikuti petunjuk yang berlaku. Lanjut. Yang ketiga, mengoperasikan mesin atau running test, yaitu jalankan mesin sesuai prosedur, lalu hentikan mesin sesuai prosedur. Yang keempat, mengendalikan perawatan, amati kelancaran jalannya mesin sesuai instruksi kerja, atasi kelainan pada setelan bagian-bagian mesin sesuai prosedur. Lalu, atasi gangguan ringan yang terjadi pada fungsi peralatan sesuai prosedur. Dan yang terakhir, laporkan gangguan yang tidak dapat diatasi sesuai prosedur. Lanjut, monggo. Mengendalikan proses. 1. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada saat pengajian, yaitu 1. Kontrol dengan tegangan pada grill mesin kanji harus diperhatikan khususnya pada pengajian benang jet spinning dan benang-benang open end. 2. Size stack up dipengaruhi oleh viskositas larutan kanji dan juga struktur benang. 3. Kerapatan benang pada size box dan pada silinder pengaring perlu diperhatikan. 4. Pemilihan kanji untuk benang stapel biasanya didasarkan kepada pertimbangan harga. 5. Kecepatan mesin kanji pada awal pengajian yang kadang-kadang menyebabkan kondisi yang tidak diinginkan. 6. Strip benang luci selama proses pengajian harus dikontrol secara akurat untuk menjaga benang tetap mempunyai sifat mulur yang diperlukan pada saat pertenonan. 7. Kanji-kanji yang larut dalam air dapat menyebabkan masalah pada pertenonan yang menggunakan mesin wet atau jet. 8. Mengamati proses untuk menentukan penyebab inefisiensi harus dilaksanakan. 9. Roll pengantar harus bersih dari endapan-endapan yang menempel dan bebas dari ujung-ujung yang tajam. 10. Pembasahan awal pada benang yang akan diganti dapat mengurangi size stack up. Gangguan pada proses pengajian adalah 1. Benang-benang keluar dari silangan. 2. Membersihkan lapping atau cutting lap. 3. Benang melilit atau kusut. 4. Benang-benang nyangkut atau stuck. 5. Benang-benang berjalan timbul, tenggelam, atau running in and out. 6. Hair size. 7. Volume cairan tinggi, endapan rendah. 8. Volume cairan rendah, endapan tinggi. 9. Volume cairan rendah, endapan sesuai. 10. Volume cairan 9. Volume cairan rendah, endapan sesuai. 10. Volume cairan sedikit, rendah, endapan tinggi.
11. Endapan sesuai pada pemasakan, penyimpangan rendah pada kanji. 12. Tertutup benang lusi lembut. 13. Benang lusi basah. Keterampilan yang diperlukan dalam mengendalikan proses pengajian, yaitu 1. Mengontrol proses pengajian, 2. Mengatasi gangguan proses, 3. Mengatasi gangguan ringan atau yang bisa terjadi, 4. Melaporkan gangguan mesin yang tidak dapat diatasi, 5. Mencatat setiap gangguan proses atau mesin. Sikap kerja dalam mengendalikan proses pengajian. 1. Menerapkan pengontrolan proses pengajian sesuai SOP. 2. Menerapkan penanganan gangguan proses sesuai SOP. 3. Menerapkan penanganan gangguan mesin ringan atau yang biasa terjadi sesuai. 4. Menerapkan pelaporan adanya gangguan mesin yang tidak dapat diatasi sesuai. 5. Menerapkan pencatatan gangguan proses atau mesin sesuai SOP. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.